Yang pertama, kata ulama kita, dari tingkatan orang-orang yang melewati dan menghadapi ujian. Di antara tingkatan-tingkatan tersebut adalah orang yang mengumpat atau orang yang tidak menerima musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini lawan daripada kesabaran yang diinginkan oleh Nabi SAW dari setiap umatnya. Ketika diberikan musibah, mendapatkan ujian dan cobaan, justru dia mengumpat dan tidak menerima. Kemudian ada juga orang-orang yang ketika diberikan ujian atau musibah, maka dia kemudian ridho kepada Allah SWT. Dia ridho kepada musibah tersebut, dan keridhaan itu jamaah sekalian adalah tingkatan yang ketiga, tapi bukan tingkatan yang tertinggi, ya. Dia bukan tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi dari penerimaan seorang hamba terhadap musibah yang Allah berikan adalah kalau dia bersyukur. Jadi dia diberikan musibah oleh Allah, justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa setiap musibah tentu selalu ada hikmah di baliknya, selalu ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mampu mengambil keutamaan dengan cara berihtisab dari setiap musibah yang Allah berikan. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis yang kedua, hadis bernomor 144. Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddatsana Abi Hafs ibnu Ghiyath. Jadi telah menyampaikan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyath. Dia mengatakan telah menyampaikan kepada kami ayah saya, yaitu Hafs bin Ghiyath, an Talq ibni Muawiyah, dari Talq ibni Muawiyah, an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, an Abi Hurairah. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Anna imra'atan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Kata Abu Hurairah, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang bayi atau anak kecil, ya. Jadi wanita ini atau ibu ini zahirnya jamaah sekalian bahwa dia membawa anaknya sendiri. Jadi dia membawa anak bayinya sendiri atau anak kecilnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk memanfaatkan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, sehingga mereka selalu datang kepada Nabi, berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil keutamaan, untuk mendapatkan kemuliaan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah manusia yang berberkah, manusia yang mubarak, dan segala sesuatu dari Rasulullah SAW adalah berberkah, dan segala sesuatu yang disentuh oleh Nabi SAW maka semuanya mendapatkan keberkahan, sehingga apapun yang datang dari Nabi SAW maka semuanya memiliki keberkahan. Nah, itulah makanya para sahabat selalu berupaya untuk bersama dengan Nabi SAW, hadir bermajlis bersama Rasulullah SAW, dan jika mereka punya anak maka anaknya dibawa kepada Nabi SAW. Ya, mungkin saja Nabi SAW mendoakan anak tersebut, mungkin saja Nabi SAW menggendong anak tersebut, mungkin saja Nabi SAW melakukan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang sahabat. Akhirnya anak tersebut mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, atau keberkahan dari Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW.
Dan sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan kebersamaan Rasulullah SAW dengan anak-anak kecil ya. Dan Nabi itu bukan, jangan kita gambarkan karena Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin di tengah-tengah para sahabat, di tengah umat manusia, maka tidak ada orang yang boleh mendekat kepada Nabi SAW. Nah, itu bayangan orang-orang kafir musyrik, bayangan orang-orang yang tidak mengenal siapa Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah orang yang paling dekat dengan siapapun, bahkan kepada musuh beliau sendiri. Nah, dan itu sudah ada banyak bukti ketika salah seorang Amr bin Wahab ini, jamaah sekalian, disewa oleh seorang kafir musyrik untuk membunuh Nabi SAW. Ketika dia datang kepada Nabi di kota Madinah, Nabi SAW sementara berada dalam masjid, Umar bin Khattab dari kejauhan melihat bahwa orang ini memang tugasnya adalah menjadi algojo. Dia diutus oleh siapapun yang ingin menyewa jasanya untuk melakukan tindakan pembunuhan atau untuk melakukan tindakan eksekusi. Maka Abu Sofwan salah seorang pemuka kafir musyrik menyewa jasa orang tersebut, Amr bin Wahab ini, untuk membunuh Nabi SAW. Ketika dia datang di kota Madinah, Umar bin Khattab dari kejauhan sudah melihat bahwa orang ini pasti ingin berbuat buruk kepada Nabi SAW. Maka dicegat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kata Nabi SAW, da'ni anhu, jadi biarkan saja dia, tidak usah diurusi itu ya, kepada saya. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita sama-sama tahu siapa orang ini, saya tahu siapa orang ini, dan Anda juga kenal siapa orang ini. Ya, orang ini adalah tukang eksekutor. Jadi, kalau kita sudah dekat dengan kita, sedikit saja kita lengah, jamaah sekalian, kepala itu sudah bisa terlepas dari lehernya, dari badannya. Ini karena dia adalah seorang eksekutor. Nah, ketika dia mendekat kepada Nabi SAW, Nabi justru mengatakan, khalli sabilahu au kama qala, biarkanlah jalannya. Ketika dia mendekat, Umar bin Khattab tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Umar bin Khattab membiarkan dia bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu datang kepadaku, wahai Amr? Dia mengatakan, ya Muhammad, saya datang kepada Anda untuk membicarakan masalah tawanan-tawanan yang Anda tawan setelah peperangan yang terjadi sebelumnya, yaitu peperangan Badar. Karena Nabi SAW menawan 70 orang musyrik dalam peperangan Badar, dan Nabi Muhammad SAW menerima bagi siapapun keluarga mereka atau yang ingin dari penduduk kota Mekah yang ingin membebaskan tawanan Ahlu Badar, maka silahkan dengan bayaran sekian-sekian. Maka orang ini datang beralasan bahwa ini saya datang untuk membicarakan masalah tawanan-tawanan ini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, karena sesungguhnya engkau bersama Abu Sofwan, engkau telah berbicara di samping Ka'bah, di bawah bulan atau di bawah sinar rembulan pada malam sekian, pada tanggal sekian, untuk membicarakan tentang tugas yang dia berikan untuk membunuh saya. Maka pada saat itu Amr bin Wahab ini berkata kepada Nabi SAW, siapa yang mengabarkan engkau wahai Muhammad tentang berita ini? Karena tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali saya dan orang yang menyewa saya. Nah, itu kejadian dilakukan di tengah malam, tidak ada seorang pun yang melihat dan mendengarkan diskusi dan pembicaraan yang kami lakukan, saya dan orang yang menyewa saya. Maka Nabi SAW mengatakan, amba'anil alimul khabir, yang mengabarkan kepada saya adalah Tuhan, yaitu Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka pada saat itu dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini Nabi SAW, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kepada seorang musuh sekalipun beliau dekat dengan mereka, karena yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah hidayah kepada umat manusia.
dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai sang nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Kalau engkau tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepadamu, maka engkau tidak menunaikan amanah tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari umat manusia. Nah, maka Nabi SAW akhirnya merasa tenang karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi Muhammad SAW. Maka bahkan dengan musuh sekalipun Nabi Muhammad SAW telah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keberadaan Nabi Muhammad dan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak kecil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu punya seorang adik kecil usia 5-6 tahun. Suatu ketika dia tidak didapati oleh Nabi SAW bermain-main di masjid. Maka Nabi SAW di siang hari setelah selesai melaksanakan sholat zuhur datang dan berkunjung ke rumah Anas bin Malik. Bertemu dengan Anas bin Malik, Nabi bertanya, wahai Anas, mana adikmu? Sudah berapa lama saya tidak pernah lihat dia. Maka Nabi SAW, Anas bin Malik menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya adik saya lagi berkabung, lagi bersedih. Kenapa dia lagi bersedih? Ini anak kecil, bayangkan ini anak kecil seperti anak kita ini, usia 5-6 tahun, jamaah sekalian, dikunjungi sama Nabi setelah selesai sholat zuhur. Jarang-jarang ada presiden begitu. Barangkali kalau presiden, kalau ada kamera dan apa, baru jalan itu kunjungan. Ini Nabi SAW seorang diri datang ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bertanya tentang adiknya Anas usia 5-6 tahun. Kata Anas bin Malik, adik saya lagi berkabung, lagi bersedih. Kenapa adikmu bersedih wahai Anas? Karena burung pipitnya meninggal, mati. Ini burung, karena adiknya Anas bin Malik itu dia suka pelihara burung lah ya, burung-burung kecil jamaah sekalian. Maka ternyata burung peliharanya itu mati. Akhirnya dia merasa sedih. Maklumlah, namanya anak kecil jamaah sekalian. Maka Nabi SAW minta izin kepada Anas bin Malik untuk mengunjungi, masuk ke dalam kamar adiknya. Setelah diizinkan, lalu kemudian Nabi SAW masuk dan berjumpa dengan adik Anas bin Malik usia 5-6 tahun. Dan kemudian Nabi SAW bertanya kepada adik Anas bin Malik dan mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, apa yang lagi dibikin oleh burung peliharaanmu? Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Sampai orang-orang kafir jamaah sekalian, orang-orang barat namanya orientalis yang mempelajari hadis-hadis Nabi dan Al-Quran, mereka mengatakan, kira-kira apa manfaatnya dan apa pelajarannya dari hadis ini? Ketika Nabi Muhammad SAW datang berkunjung ke rumahnya Anas bin Malik dan mengatakan kepada adiknya Anas bin Malik, wahai Abu Umair, Abu Umair itu adalah panggilan untuk adiknya Anas bin Malik, ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung pipit kecilmu? Orang-orang orientalis, orang-orang barat mengatakan ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, tapi kira-kira apa faedahnya ini? Tidak ada faedahnya, tidak ada pelajarannya. Kenapa sampai diriwayatkan dari fulan, dari guru-guru kalian sampai kepada Nabi SAW? Dia tidak tahu jamaah sekalian bahwa Imam Syafi'i dari satu hadis yang singkat ini, hadis yang sahih ini dari Nabi SAW, Imam Syafi'i mengeluarkan 20 faedah. Kemudian muridnya namanya Ibnu Tin Asy-Syafi'i menambah faedah tersebut menjadi 60, ditambah 40 faedah. Imam Syafi'i mengeluarkan 20 faedah, ditambah muridnya Ibnu Tin menjadi 60 faedah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari, ditambah lagi 40 faedah, genap menjadi 100 faedah dari satu hadis. 100 faedah. Nah, ini kan pelajaran kedekatan Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak kecil, sehingga para sahabat memang sangat manfaatkan keberadaan Nabi SAW. Makanya mereka datang membawa anak-anak kecil mereka. Ada yang baru lahir minta ditalkinkan, minta ditajinkan, minta ditajin. Ditajin itu artinya diambil kurma, kemudian dikunyahkan, setelah itu dilengketkan di langit-langitnya. Dilengketkan di langit-langitnya. Biasa orang ada anak bayi
mau ditakjinkan caranya dikasih makan itu kurma, salah ya. Harusnya kurma yang kita sudah kunyah-kunyahkan itu dilengketkan di langit-langitnya saja, cuma seperti itu saja, bukan dimakankan itu kurma. Ini pelajaran juga jamaah sekalian tentang masalah ini. Kemudian ada seorang wanita datang, ada sahabat Nabi SAW datang membawa anaknya buta, dia bisa melihat. Maka Nabi SAW bertanya kepada sang sahabat, orang tuanya, kenapa, apa yang terjadi dengan anakmu ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia lahir dalam keadaan a'ma, buta, tidak bisa melihat sama sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, udnu minni, dekatkan dia kepada saya. Dibacakan Al-Fatihah oleh Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, dan dibacakan Al-Fatihah, Allah berikan atau Allah kembalikan kedua penglihatannya. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, manfaatkan keberadaan Nabi SAW, karena doanya Nabi, kedekatan bersama Nabi, semuanya berberkah. Nah, semuanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya para sahabat Nabi SAW betul-betul manfaatkan. Kan luar biasa kalau anaknya kita jamaah sekalian digendong oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, paling minimal anak kita itu sudah mendapatkan keberkahan dari gendongan Nabi SAW. Ya, tapi jangan juga seperti ada sahabat Nabi kan yang pas digendong anaknya kencing. Nah, itu. Tapi kan menjadi syariat jemaah sekalian, karena dalam riwayat yang sahih ada sahabat Nabi SAW membawa anaknya, kemudian digendong sama Nabi SAW, kencing di pakaian Nabi SAW. Akhirnya Nabi katakan, wahai sahabatku, ambilkan saya air sedikit. Nabi SAW ambil air, dipercikkan di celana Nabi, di pakaian Nabi, kemudian setelah itu beliau pergi melaksanakan sholat. Nah, itu kan dari mana kisahnya? Kan dari anak kecil itu, dari anak bayi itu yang kencing di pakaian Nabi SAW, bayi laki-laki kencing di pakaian Nabi SAW, akhirnya keluar menjadi syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semuanya keberkahan. Makanya wanita ini, sang ibu ini, ya tidak mau kelewatan jamaah sekalian. Nah, makanya beliau datang, dalam hadis ini Abu Hurairah sampaikan, anna mra'atan, seorang wanita, atatin Nabiya SAW bisobiyin. Wanita ini datang membawa anak kecilnya, anak bayinya. Kemudian faqalat, dan dia mengatakan, ud'u lahu ya Rasulullah, doakanlah untuk anak bayi saya ini. Nah, ini ada pelajaran jamaah sekalian bahwa kalau kita punya anak yang dikhawatirkan kesehatannya, misalnya dia sering sakit-sakit dan seterusnya, maka boleh kita bawa kepada seorang alim, kepada orang yang kita kenal kealimannya, kesolehannya, dan kita mintakan doa kepada dia. Boleh, sebagaimana dilakukan oleh sang wanita ini, karena tidak ada orang yang lebih alim dari Nabi Muhammad SAW. Dan diambil juga dari kisah ini jamaah sekalian tentang bolehnya meminta doa kepada orang yang soleh selama orang itu masih hidup. Kalau dia masih hidup, maka boleh kita bertawassul. Ini namanya tawassul. Bertawassul dengan doanya orang-orang yang soleh yang masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal, ya tidak bisa lagi. Mau dia soleh bagaimanapun jamaah sekalian, ya tidak bisa lagi, karena dia tidak bisa lagi berdoa. Idza matal insan, kalau sudah meninggal seorang manusia, inqata asairu amali illa min thalath. Jadi kalau sudah meninggal seorang manusia, maka semua amalannya terputus. Apa maksudnya semua amalan terputus? Kalau kita sudah meninggal, artinya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak bisa lagi beramal, kan begitu. Nah, terus kita mau datang ke kuburannya dan minta didoakan, tidak bisa. Justru yang dikubur itu yang lebih butuh dengan doanya kita, kan begitu. Kata Nabi dalam lanjutan hadis tersebut, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan mendapatkan manfaat dari pengamalan orang yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, awwaladun sholih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Jadi ini orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya lebih butuh dengan doanya kita yang masih hidup, bukan kita yang butuh dengan doanya dia, karena dia sudah tidak bisa berdoa jamaah sekalian. Nah, dan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa lagi mendengarkan apa yang dia tidak bisa lagi mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu jelaskan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, tidaklah seorang umatku mengucapkan dan membacakan salawat kepada saya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam. Jadi Nabi SAW mengatakan, tidaklah salah seorang dari umatku yang membacakan salawat kepada saya, melainkan Allah akan mengembalikan ruh saya
supaya saya bisa membalas salawat yang dibacakan oleh umat saya. Nah, itu kan keistimewaan jamaah sekalian. Jadi setiap kali kita bersalawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allah mengembalikan ruh Nabi SAW kepada Rasulullah SAW di dalam jasad Nabi SAW, supaya Nabi Muhammad bisa membalas salawat yang kita bacakan. Thumma sallallahu alaihi asyar salawat, kemudian Allah SWT bersalawat kepada sang hamba itu sebanyak 10 kali salawat. Itu kan keutamaan jemaah sekalian bagi Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus keutamaan bagi umatnya yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini dimanfaatkan, ibu ini memanfaatkan keberadaan Nabi SAW, maka dia bawa anaknya SAW dan minta, ya Rasulullah ud'ulahu, kanlah anak saya ini. Karena ternyata ulama kita jelaskan, ternyata ini anaknya sakitan, kasihan. Nah, makanya di antara faedah hadis ini jamaah sekalian adalah dianjurkannya atau disyariatkannya membawa atau memintakan doa untuk keluarga kita yang dikhawatirkan keselamatannya, itu boleh. Nah, jadi misalnya anak kita lagi sakit dan seterusnya, jangan dulu terus sibuk pikir apa panadol atau apa dan sebagainya, karena masih ada cara-cara yang lain. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Nah, minta kepada orang-orang soleh untuk didoakan kesembuhan, keselamatan dan seterusnya. Nah, sambil kita lakukan sebab-sebab keduniaan. Nah, maka datanglah wanita ini dan mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah untuk anak saya ini, faqad dafantu thalathah. Wah, ini kan kasihan jamaah sekalian. Ternyata sang ibu ini, sahabat Nabi ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, minta tolong didoakan saya, karena saya sudah kakaknya 3 orang sebelumnya. Nah, jadi ternyata sudah meninggal 3 orang kakaknya sebelumnya jamaah sekalian, dan dia khawatir ini akan menjadi anak yang keempat menyusul sebentar. Nah, makanya dia khawatir jangan sampai anak ini, anak yang sementara digendong oleh sang ibu ini, sebentar akan menyusul kakak-kakaknya, karena dia sudah mengubur 3 orang anaknya, semuanya meninggal kecil-kecil. Ini kekhawatiran sang ibu jamaah sekalian. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Nabi SAW mengatakan setelah mendengarkan keluhan wanita ini, dan ini ada pelajaran juga jamaah sekalian, bolehkah kita mengeluh dengan musibah-musibah yang menimpa kita? Jawabannya boleh. Nah, bagaimana bentuk keluhan kita? 2. 1, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, karena para Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan ada nabi atau rasul yang mengeluh kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada. Bahkan Nabi Musa sekalipun menjadi DPO, kan Nabi Musa DPO kan, ketika dia memukul itu satu pengikutnya Fir'aun, orang Kipti, akhirnya kan menjadi DPO, dikejar-kejar Nabi Musa. Beliau menyelamatkan diri keluar dari negeri Mesir sampai ke negeri Madian setelah membantu 2 orang wanita mengambil air di sumur itu. Kemudian mereka keduanya pulang, Nabi Musa bersandar di batang sebuah pohon, duduk di bawah pohon itu, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui keadaannya, saya sangat membutuhkan bantuan darimu. Itu Nabi Musa. Padahal sebenarnya kan Nabi Musa ini bisa minta kepada 2 orang wanita itu kan, karena saya sudah bantu ki, ya barangkali bisa dikasih makan atau apa, dan bisa saja jamaah sekali. Tapi Nabi Musa tidak meminta imbalan dari wanita tersebut. Nah, memang tidak ada kesepakatan juga sebelumnya. Nabi Musa cuma bertanya, kenapa kalian ada di sini sedangkan yang bersekeliling dengan kalian adalah laki-laki semuanya? Bisa-bisanya ada 2 perempuan di sini, saling tarik menarik untuk mengambil air di situ. Nah, makanya dijelaskan kan, bapak kami adalah orang yang sudah tua. Ya, menurut sebagian ulama tafsir adalah siapa? Nah, ada juga yang mengatakan rajulun soleh, orang yang soleh, bukan Nabi Syuaib, yang sebentar akan menjadi bapak mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu dijelaskan bahwa orang tua kami ini sudah tua, dan kami ini tidak diizinkan untuk mengambil air di sumur ini kecuali para kaum laki-laki sudah selesai semuanya. Selesai laki-laki baru kami perempuan boleh mengambil air. Nah, makanya datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, karena laki-laki Nabi Musa, maka beliau ambilkan, minta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal kan bisa bersepakat, saya ambilkan ki air, tapi kita kasih makan saya, kasih minum dan sebagainya. Tapi Nabi Musa tidak. Nah, dia bisa mengeluh kepada wanita tersebut, kepada orang tuanya, tapi dia tidak mengeluh. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub kepada siapa beliau mengeluh jamaah sekalian?
Kepada istrinya tidak, dia tidak mengeluh kepada istrinya, justru istrinya mengeluh kepada suaminya. Kan dalam sejarah diceritakan istrinya Nabi Ayub ini kan Allah berikan ujian luar biasa, meninggal 6 orang anaknya laki-laki semuanya, ganteng-ganteng, gagah perkasa, kemudian seluruh kekayaannya habis, seluruh perniagaan, semua sawah, ladang, semuanya habis. Kemudian yang ketiga Allah berikan ujian penyakit kulit kusta, sehingga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Semua umatnya meninggalkan Nabi Ayub kecuali satu, yaitu istrinya sendiri. Nah, setelah 18 tahun diuji oleh Allah SWT dengan 3 ujian ini, istrinya mengeluhkan kepada suaminya, Nabi Ayub, kayaknya agak lama-lama ini kita diuji, sudah 18 tahun kayaknya kita diuji sama Allah SWT, sedangkan anda ini seorang nabi. Nabi itu kalau sudah berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Kenapa kita tidak berdoa sama Allah SWT? Paling minimal Allah berikan kesembuhan dari penyakit anda. Tidak perlu dibangkitkan atau dihidupkan atau digantikan anak-anak kita yang meninggal dunia 6 orang itu, ya sudah, kita terima saja itu. Tidak perlu dikembalikan semuanya kekayaan kita. Yang penting anda mendapatkan kesehatan supaya anda bisa berdakwah lagi kepada kaum anda bisa datang lagi dan mendengarkan dakwah. Nabi Ayub mengatakan, berapa lama dulu kita mendapatkan nikmat hidup bersama anak-anak kita, kaya raya bersama umat saya? 20 tahun kayaknya. Belum cukup, tunggu lagi 2 tahun baru saya berdoa. Nah, ini 20 dengan 18 tahun, belum cukup. Padahal 18 tahun ya mas kalian. 18 tahun, bukan 8 tahun, bukan 8 bulan, bukan 8 pekan, bukan 8 hari, 18 tahun beliau menahan itu semuanya. Tapi beliau tidak mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Bahkan keluhannya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, itu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya telah disentuh oleh kemudaratan dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Nabi Ayub tidak berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah penyakit saya ini, kasih sembuh saya dan seterusnya. Kan itu kan doa-doa kita jamaah sekalian. Model begitu modelnya doa kita itu, ya Allah sakit-sakit ini dan seterusnya, sakit kantongku. Nah, apa itu artinya sakit kantongku? Nah ini sudah habis ini, tanggal-tanggal tua dan seterusnya. Saya itu sakit Ustaz. Sakit apa itu? Saya itu sakit biasa pening, kepala pening dan seterusnya, bumi itu kayak terputar-putar dan seterusnya. Cuma anehnya karena sakit ini selalu datang pada tanggal 28, 29. Nah, itu bukan sakit itu kantong yang bermasalah, tanggal tua. Nah, jadi Nabi Ayub alaihissalam, masya Allah, beliau tidak berdoa kepada Allah SWT, ya Allah sembuhkan saya. Kan itu tidak ada itu dari ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tidak pernah Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah saya. Tidak pernah, karena Nabi Ayub tahu bahwa Allah itu lebih tahu dengan keadaannya Nabi Ayub alaihissalam sendiri. Kalau Allah mau sembuhkan, maka Allah akan sembuhkan. Tapi kalau Allah SWT menurut hikmahnya ini belum pantas disembuhkan Nabi Ayub, maka Allah tidak akan sembuhkan. Maka yang beliau memilih mengatakan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dari semua orang yang maha pengasih. Nah, itu doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nah jamaah sekalian, makanya ini kisah yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini menjelaskan bahwa ketika wanita ini datang kepada Nabi SAW dan mengeluh kepada Nabi SAW, maka itu adalah model keluhan yang kedua. Model keluhan yang pertama tadi adalah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah mengeluh kepada sesama makhluk, mengeluh kepada sama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu diperbolehkan, namun dengan niatan bukan untuk menunjukkan ketidakridhaan kita terhadap apa yang Allah SWT berikan atau musibah-musibah tersebut, namun justru kita menunjukkan keluhan kita kepada sama ciptaan Allah SWT, sesama manusia. Mudah-mudahan harapannya kita mendapatkan bantuan dari orang tersebut. Nah itu boleh. Nah, salah satu contohnya jamaah sekalian adalah wanita ini datang mengeluh kepada Nabi SAW, tujuannya mudah-mudahan mendapatkan penguatan, mudah-mudahan mendapatkan nasihat, mudah-mudahan mendapatkan doa secara khusus, karena ini adalah Nabi Muhammad SAW, doanya mustajab. Maka itu boleh jamaah sekalian. Kita datang, misalnya kita lagi punya banyak masalah dan kita ingin mengeluh, misalnya sudah mengeluh kepada Allah SWT tapi belum datang-datang, belum ada ini
jawaban dari Allah SWT. Bolehkah kita mengeluh kepada sesama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita? Jawabannya boleh. Nah, tapi dengan tanda petik jamaah sekalian, cari sahabat-sahabat, kawan-kawan yang memang kita yakin dan kita tahu kita bisa mendapatkan nasihat dari orang-orang tersebut. Tapi kalau kita tahu ini orang juga tidak terlalu faham dengan kehidupan dunia dan akhirat dan seterusnya, tamak dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat, maka jangan sekali-kali mengeluh kepada orang yang seperti itu, karena justru akan ditambah itu, akan justru akan semakin terjerembab dan terperosok masuk ke dalam tanda-tanda ketidakridhaan kepada nikmat atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari, dan ini satu di antara sunnah yang diajarkan sama Nabi SAW, kayaknya sudah jarang-jarang kita lakukan. Apa itu jamaah sekalian? Dulu para ulama salaf itu sering melakukan, sahabat Nabi SAW yang paling sering melakukan. Apa itu? Wa idastansohaka fansohu. Apabila ada salah seorang saudara muslim yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Nah, yang banyak itu jamaah sekalian, kita menasihati orang, tapi meminta nasihat dari orang kayaknya jarang-jarang kayaknya. Siapa di antara kita yang dalam sepekan minta nasihat dari seorang ustadz? Siapa misalnya? Japri. Saya kayaknya tidak pernah ada yang japri saya dari jamaah. Tidak ada. Biar Pak Ustadz Sudirman juga nah, ada. Padahal saya berteman Facebook dengan kita. Cuma saya sudah tutup Facebook. Nah, saya sudah tidak aktif lagi Facebook, Instagram tidak ada lagi yang aktif. Cuma tinggal WhatsApp saja. Nah, jadi minta nasihat jemaah sekalian itu diantara sunnah yang diajarkan sama Nabi SAW. Kita memberikan nasihat barangkali sering, tapi meminta nasihat, kitanya yang minta nasihat itu kayak jarang-jarang kayaknya. Minta nasihat, datang kepada seorang ustadz dan minta nasihat, ustadz saya minta nasihat, saya punya problem, saya punya masalah begini dan seterusnya. Nah itu jarang kita lakukan ya mas sekalian, padahal itu adalah amalannya para sahabat, itu amalan para sahabat. Bahkan sahabat itu ketika mereka melakukan sebuah amalan soleh, ketaatan, mereka datang kepada Nabi dan menceritakan, ya Rasulullah saya melakukan amalan begini, sudah cocok atau tidak? Maka disampaikan sama Nabi, lakukan yang begini, lakukan begitu. Kan itu minta nasihat juga. Nah, dan itu tidak ada masalah jamaah sekalian menyampaikan amalan kita kepada orang yang soleh supaya diluruskan. Jangan sampai ini amalan kita kelihatannya sudah bagus padahal sebenarnya salah jamaah sekalian. Nah, misalnya barangkali di antara kita ada yang punya amalan tersembunyi, tidak apa-apa disampaikan kepada orang soleh yang kita yakini bisa meluruskan amalan kita, disampaikan. Saya punya amalan begini, apakah sudah cocok, sudah betul? Tolong diluruskan, dinasihati. Nah, mungkin ada nasihat, mungkin ada tambahan dan seterusnya. Maka Nabi SAW setelah mendengarkan kisah sang ibu ini jamaah sekalian, ternyata ibu ini subhanallah dia sudah mengubur 3 orang anaknya yang sebelumnya, dan ternyata dia masih bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Makanya Nabi SAW mengatakan ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Apa artinya jamaah sekalian ihtadharti itu diambil dari kata al-jidar atau al-haid. Al-haid itu dinding. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya wahai ibunda, engkau telah melindungi dirimu dari api neraka dengan dinding yang sangat kuat. Nah, karena meninggalnya 3 orang anak disertai dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, itu ibarat dinding dalam kehidupan akhirat nanti. Dinding untuk melindungi kita dari apa? Melindungi dari api neraka. Nah, dinding itu ada jemaah sekalian. Dengan kematian anak-anak kita, kalau seandainya Allah takdirkan ada anak kita yang meninggal dunia, 3 orang, 2 orang ataupun 1 orang, maka itu adalah lindungan sebenarnya, perlindungan. Yang penting kita bersabar. Kalau mendapatkan ujian itu tidak bersabar, ya itu kerugian jamaah sekalian, kan itu keutamaan sebenarnya. Yang penting kita bisa lewati ujian itu. Nah, makanya tadi kita katakan ujian itu sebagian orang ada yang menolak ujian musibah, sebagian orang ada yang bersabar, sebagian orang ada yang ridho, sebagian tingkatan yang teringat adalah apa? Bersyukur. Dia bersyukur justru ketika ditimpa. Coba ketika dia ditimpa 3 orang anaknya meninggal dunia dan dia bisa bersabar, kira-kira apa yang dilakukan? Setelah kita tahu bahwa kelak pada hari kiamat anak-anak saya ini akan menjadi benteng yang kokoh menyelamatkan kita, ibu dan bapaknya dari api neraka, kira-kira apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Pasti seperti itu jemaah sekalian. Segala puji bagi Allah SWT, karena melalui kematian atau wafatnya anak-anak saya ini saya bisa bersabar, saya bisa bersyukur kepada Allah SWT, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Sekarang terbukti ini hikmahnya, ternyata dengan kematian anak-anak saya ini Allah mau lindungi saya.
Cuma kan di dunia kita tidak paham itu jamaah sekalian, kita tidak tahu itu. Yang kita tahu, hilang buah hati saya, tidak ada lagi suara anak-anak saya yang saya bisa dengarkan di pagi hari, celotehan mereka dan nangisnya mereka, hilang semuanya itu, menjadi sepi rumah kita. Cuma antara kita dengan suami saja, antara suami dan istri saja. Maka hilang buah hati kita semuanya, hilang semua kesenangan, kebahagiaan kita. Tapi kita tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita dibandingkan kesayangan kita dan kecintaan kita kepada anak-anak kita. Justru Allah mau lindungi kita jamaah sekalian dari api neraka dengan mewafatkan, mematikan anak-anak kita. Nah, anak-anak kita kalau dia meninggal dunia, kira-kira kemana anak-anak kita itu? Kira-kira kalau anak kecil dia meninggal dunia jamaah sekalian, kira-kira dia akan kemana? Ya ke surga. Terus apa yang mau disedihkan? Nah, ini ustaz gampang sekali bicara. Adakah anak ustaz yang meninggal? Saya mohon maaf, saya ceritakan di sini, saya baru ungkap di sini, saya baru ceritakan di sini. Anak pertama saya itu Down syndrome. Oh, Down syndrome ya? Muka 1000 orang bilang. Anak pertama saya lahir di Madinah tahun 2014. Tidak ada orang tua. Saya dan istri lahir anak yang seperti ini, Down syndrome. Sudah terbayang itu, kira-kira saya masih harus menyelesaikan perjalanan kuliah saya selama 5 tahun ke depan, 4 tahun atau 5 tahun ke depan dengan anak kasus seperti ini, Down syndrome. Membutuhkan tentu saja, subhanallah. Tapi itu kan ujian dari Allah SWT. Kalau bersabar, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, itu yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ternyata anak-anak kita itu kelak akan menjadi penyelamat, kelak akan menjadi pelindung kita semuanya kelak pada hari kiamat nanti. Bahkan kata para ulama kita jamaah sekalian, kata Nabi SAW, laqad ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Apa maknanya jamaah sekalian? Ibu ini dan orang yang semisal dengannya ketika dia mendapatkan ujian musibah kematian anaknya dan dia bisa bersabar, kata ulama kita, dia akan masuk ke dalam surga fi awwali wahlatin, dari gelombang yang pertama. Gelombang yang paling pertama yang masuk ke dalam surga siapa itu? Di antara mereka adalah orang tua, ibu dan bapak yang ketika diberikan ujian musibah meninggal anak-anaknya, maka dia bisa bersabar. Yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga Allah SWT fi awwali wahlatin, gelombang yang paling pertama. Gelombang yang paling pertama. Padahal banyak gelombang kan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bergelombang. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang yang paling pertama bersama Nabi Muhammad SAW, dan salah satu di antara mereka adalah mereka yang diberikan musibah wafat anak-anak mereka di dunia dan dia bisa bersabar dalam kehidupan dunia menerima ujian tersebut. Masuk ke dalam surga, gelombang yang paling pertama. Nah, itu kurang apa lagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan, kemuliaan di sisinya kelak di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.